عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang saya hormati para pengurus Yayasan Al-Bustaniyah beserta keluarga besar dan para dewan guru serta para wali murid yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia dan berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang terutama adalah nikmat sehat walafiat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Dan salah satu bentuk taufik dan hidayah Allah masih memberikan kepada kita jalan kebaikan dan mudah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka ini adalah bentuk taufik. Dan yang paling tinggi adalah nikmat iman dan Islam. Dan itu tidak bisa dibeli dan juga tidak bisa diwariskan. Oleh karena itu patut kita syukuri. Dengan apa? Dengan kita memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Dan begitu pula sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, artinya syukur itu bukan hanya ucapan, gitu ya. Kemudian perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Maka salah satunya adalah dengan bagaimana kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu hamba Allah dan juga seorang Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, sekeluarga itu pandai sekali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya Nabi siapa? Halo? Ini jangan serius-serius. Keluarganya Nabi siapa, Bu? Pak? Keluarganya Nabi Daud. Tidak ada kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada keluarganya Nabi Daud. Nabi Sulaiman menguasai semuanya, bahkan jin tunduk kepadanya. Makanya dalam doanya Nabi Sulaiman, ya Allah, janganlah Engkau berikan kekuasaan setelah aku, katanya. Ini Nabi Sulaiman. Pasukannya saja itu bisa memindahkan kerajaannya Ratu Belqis, gitu ya. Itu di Yaman. Itu pindah kemana? Ke Palestina. Dengan apa? Dengan sekejap mata. Itu pasukannya. Belum Nabi Sulaiman. Ifrit sebagai jin yang terkuat, begitu juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan, harta yang begitu dahsyat, jabatan yang luar biasa, tapi tidak pernah menyombongkan diri. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, apa kata Allah? Washkuru ala Daud wa qalilun min ibadina syakur. Dan bersyukurlah kalian sebagaimana bersyukurnya keluarganya Nabi Daud, katanya. Dan sedikit sekali dari hambaku itu yang pandai bersyukur. Maka artinya kalau kita kan pas-pasan ya, motor masih kredit, ya, motor, ya.
Panji kredit ya Bu? Kredit. Tapi sombongnya jalannya Masya Allah gitu. Nah, salah satu bagaimana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan harus kita syukuri. Termasuk anugerah yang paling terbaik adalah anak kita, adalah cikal bakal yang akan mewarisi dan juga akan menjadi amal jariah kita. Betul nggak? Jangan sampai, artinya di Curug ini saya dengar di sebelah sana ada anak yang disuruh sama ibunya sholat kemudian dibakar ibunya hidup-hidup. Nauzubillah. Oleh karena itu, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dilakukan oleh keluarga Nabi Daud apa? Ada puasanya, puasa Nabi Daud terbaik. Kata Nabi SAW, tidak ada puasa yang terbaik kecuali puasanya Nabi Daud. Dan sholatnya juga adalah sholat yang terbaik, kata Rasulullah, adalah sholat Nabi Daud. Gimana sholatnya? Kata Rasulullah SAW, sholatnya Nabi Daud, yanamu nisful laili, tidurnya setengah malam. Yaqumu thuluthul lail, bangun sepertiga malam. Wasudusuhu yanam, dan seperenamnya sebelum menjelang subuh tidur lagi. Itu sholatnya Nabi Daud. Artinya apa? Artinya bagaimana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Dalam rangka kemudian kita ibadah ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan syukurin loh, ya. Tapi bersyukur betul-betul, bukan syukur. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimahullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memanjatkan kalimat alhamdulillah, gitu. Kemudian kita menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan ini adalah bagian dari apa? Bagian dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, kedua kalinya salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, sang pemimpin dan seorang suami yang terbaik. Beliaulah kekasih kita, habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para pengikutnya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir. Semoga kita kelak pada yaumul qiyamah, yaumul mizan, pada padang mahsyar, kita, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Ini sudah ada yang berjumpa dengan Rasulullah belum? Ya. Ini kerinduan kita kepada Rasulullah SAW, begitu pula bagaimana Rasulullah rindu kepada kita. Ada di dalam sebuah hadis begini katanya Pak. Pada suatu hari dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu bercengkrama dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW sedang ngobrol enak begitu, tiba-tiba meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bertanya, "Ma'abkaka ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Apakah engkau ingat dengan sanak keluarga yang sudah meninggalkan, istri yang sudah meninggal, anak yang telah mendahului?" Kemudian kata Rasulullah SAW, "Saya rindu terhadap saudara-saudaraku. Ashtaqu bi ikhwani," kata Rasulullah. Kemudian para sahabat upaya menghibur Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara engkau, saudara seiman, saudara seislam?" Apa kata Rasulullah? "Bukan, kalian itu," kata Rasulullah, "adalah sahabat-sahabatku. Engkau adalah sahabatku." Kemudian siapa ikhwanmu ya Rasulullah? Siapa saudaramu ya Rasulullah? Adalah mereka, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman setelahku dan mereka belum berjumpa, belum melihat aku, kata Rasulullah.
Betul nggak kita beriman kepada risalahnya Nabi Muhammad? Beriman nggak? Beriman. Tetapi kita belum berjumpa dengan Rasulullah SAW, betul nggak? Dan kerinduan Rasulullah SAW begitu sangat memuncak, seharusnya kemudian berbalas juga. Bagaimana kita merindukan Rasulullah SAW? Maka selayaknya kita kemudian bersolawat. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau ingin dekat dengan Rasulullah di surganya, orangnya adalah orang yang paling banyak salawatnya. Ini makanya anak-anak kita ini ajarkan salawat, ya kan? Makanya kata Rasulullah SAW, ya, Aulan nasi fi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling layak, kata Rasulullah, orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak salawatnya. Jadi bukan orang yang paling banyak duitnya, Pak, ya kan? Apalagi banyak istrinya, tapi paling banyak salawatnya. Oleh karena itu, gitu ya, kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diceritakan dalam hadis yang lain, ketika itu Rasulullah SAW memberitahukan, sesungguhnya umatku itu akan aku tunggu, kata Rasulullah. Jadi begitu betul. Kata Rasulullah SAW, ana antazirhum fil haud, aku akan tunggu mereka di telagaku. Jadi nanti pada hari kiamat di padang mahsyar itu ada telaga. Tahu telaga nggak? Apa kalau bahasa orang Jawa apa itu? Hah? Iya. Jadi kolam gitu ya, isinya itu air. Kalau diminum sekali minum nggak pernah haus sama sekali. Padahal di padang mahsyar itu matahari cuma sejengkal. Tapi ada orang-orang yang tidak diperkenankan oleh Rasulullah untuk minum. Ada bu? Ada yang nggak boleh. Ente nggak boleh katanya. Minggir. Nggak boleh. Kira-kira siapa ini? Ibu? Mereka, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang menzalimi umatku, orang-orang yang menyakiti umatku. Jadi ibu khawatir kalau kita sering menzalimi tetangga, tanah ambil, ya kan? Apalagi mangga punya tetangga ambil, jangan, ya kan? Mengambil hak orang lain, ini termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting. Rasulullah sudah nunggu di sana di haud, di telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita datang disambut sama Rasulullah, disambut ahlan wa sahlan, masya Allah. Ini selamat datang, gitu ya, simbulan, masya Allah. Ini ibarat kita disambut sama presiden, gitu, datang di istana, masya Allah, luar biasa. Ini penantian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tapi para sahabat bingung. Bertanya para sahabat itu, ya Rasulullah, waktu itu kan banyak tuh umat, banyak orang, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, ya kan? Terus yang bisa membedakan itu adalah umat Nabimu, itu apa tandanya? Apa ada KTP elektronik di sana? Ya kan? Enggak ada. Kemudian kata Rasulullah SAW, yang membedakan mereka itu, aku tahu itu adalah umatku, kata Rasulullah, adalah dari bekas sisa air wudhu mereka. Jadi ternyata air wudhu kita ini itu akan berbekas sampai hari kiamat, dan itu bercahaya. Makanya Rasulullah SAW, kata Rasulullah, barang siapa yang mampu untuk memperpanjang cahaya, khawatir perjalanan di padang mahsyar belum nyampe, lampunya redup, gitu ya, atau lobet, baterainya nggak ada, ngecasnya di sana nggak ada, ngecasnya di bumi. Dengan apa, kata Rasulullah? Dengan memperbanyak berwudu. Artinya memperbanyak air wudhu itu bukan berulang-ulang, tapi ketika kita batal, kita perbaharui lagi wudhunya. Itu cara bagaimana supaya kita ngecas. Kalau di padang mahsyar nggak ada tuh, ya kan?
tempat ngecasnya, adanya juga matahari langsung kesem lagi kan. Hadirin kaum muslimin rahimakallah, maka selayaknya kita kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu saja, salawat itu menghilangkan kegundahan kita, kemudian kesulitan kita. Jadi kalau ibu banyak sulit, bingung doanya, banyakin aja salawat. Banyakin apa? Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakallah, dan pada hari ini, pada yang berbahagia ini kayaknya lagi bagi rapot ini. Sebentar lagi liburan gitu ya. Ini tidak terasa anak kita yang dulunya masih kecil, TK, SD, SMP, sekarang udah SMA. Ya kan? Ada yang lulus kuliah bingung mau kemana. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan bapak-bapak sekalian, anak itu amanah. Banyak orang yang sebut ini bukan hasil dari kecelakaan, ya. Karena banyak orang ini katanya hasil kecelakaan. Ini bukan kecelakaan. Ibu harus sadari betul, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang Allah tidak berikan. Artinya kalau kita sudah diberikan anak itu amanah dari Allah SWT. Maka kemudian kita itu bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Makanya ini penting. Bapak sebagai kepala keluarga itu bertanggung jawab. Nanti ada seorang laki-laki, kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat itu ditarik oleh 4 orang. Dia mau masuk surga, kemudian ada yang mengadu, ya Allah, dia nggak layak masuk surga itu. Jadi ada 4 tuh Pak. Istrinya, ibunya, saudarinya, dan anaknya. Jadi 4 orang itu akan narik kembali. Walaupun bapaknya sesoleh apapun, tapi kalau dia tidak mengurus keluarganya, maka ancamannya juga ditarik ke dalam neraka. Maka banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana mendidik anak kita itu dengan baik. Karena anak itu titipan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ayat-ayatnya, Pak. Allah Subhanahu wa taala ketika memuji Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya anak sudah tua, Pak. Bahkan istrinya itu enggak mengira gitu. Bahkan ketika Nabi Ibrahim diberikan anak dari hasil pernikahan dengan Siti Hajar, gitu ya, itu di luar kemampuan. Nggak mungkin ini sudah tua begitu, kemudian masih bisa kemudian produksi, begitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengijabah itu. Makanya doanya, ya kan, Rabbana hab lana min azwajina. Maka salah satu syarat supaya anak kita soleh itu adalah ibunya dulu soleh, pasangan kita soleh. Maka nggak mungkin kita ingin menjadi anak soleh kalau ibunya bapaknya nggak soleh. Ibarat kambing, Pak ya, kambingnya kambing kacang katanya, tapi pengennya lagi gede, nggak mungkin. Tapi kecuali kalau bapaknya gede, gitu, ibunya walaupun ini bibitnya itu kambing kacang bisa, karena dari bapaknya. Maka begitu pula anak. Kalau seandainya anak itu ingin soleh, nggak mungkin kalau seandainya orang tuanya nggak soleh. Maka kalau kita ingin mendidik, kualitas dari itu adalah yang pertama adalah kita memilih pasangan yang baik. Tapi Ustaz ini udah kandung terlanjur ini, gitu ya. Udah nikah kemudian udah brojol ini gimana? Artinya kalau seandainya sudah seperti itu, maka kita perbaiki diri kita. Artinya kalau kita seandainya ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka kemudian kembali kepada kita. Kita ini juga harus kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh yang terbaik bagaimana kita mencontohkan anak yang soleh itu adalah bapaknya.
Nggak mungkin kalau seandainya anaknya suruh pergi sholat jamaah, sholat ke masjid, bapaknya kemudian nggak sholat, nggak mungkin. Maka contoh yang terbaik adalah dari orang tuanya. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Maka ketika Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tanggung jawabnya adalah kedua orang tuanya. Makanya pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu anak kan disunnahkan supaya kita menyembelih kambing, adalah akikah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya. Gadaiannya itu bukan kemudian dia menggantung aja kemudian sudah dewasa saya punya hutang, enggak. Pada hakikatnya akikah itu adalah hutangnya si bapak kepada anak. Ada hak anak yang belum tertunaikan. Ada hak anak yang belum tertunaikan. Maka kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, apa maksudnya? Maka kalau seandainya seorang bapak belum memberikan akikah kepada anaknya, maka anak itu tidak bisa memberikan syafaat kepada bapaknya. Jadi kalau pada hari kiamat dia minta tolong, gitu ya, itu katanya tertutup, Pak, karena bapaknya belum memberikan apa? Akikah. Maka salah satu yang harus kita penuhi adalah bagaimana kita memberikan kepada anak kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah bagian dari anugerah Allah. Kita jaga amanah ini. Karena sesungguhnya anak itu adalah aset. Aset. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam," kalau anak Adam itu meninggal kata Rasulullah, "inqata 'amaluhu." Artinya amal ibadahnya itu terputus, Pak. Gitu ya. Amal ibadahnya apa? Terputus. Harta yang ditinggalkan nggak bisa menghasilkan amal ibadah, Pak. Nggak bisa itu. Rumah, istri, gitu ya. Itu tidak bisa menghasilkan apa? Amal ibadah dengan sendirinya. Tapi ada 3 hal yang kemudian bisa menghasilkan amal itu kemudian menjadi amal jariah. Aliran mengalir. Jadi amal jariah itu investasi akhirat. Artinya kita sudah nggak ada, gitu ya. Tetapi kemudian aliran amal jariahnya itu, amal ibadahnya, kemudian kita mendapatkan itu. Apa yang pertama? Apa, Bu? Ya, yang pertama adalah anak soleh. Tapi ada syaratnya, Bu, anak soleh juga. Waladun solihun yad'u lahu. Anak soleh, syarat pertama adalah dia soleh anaknya. Kalau punya anak tapi anak yang nggak soleh gimana? Pasti kalau misalnya anaknya nggak soleh, dia tidak yad'u lahu, dia tidak mendoakan anaknya itu. Jadi penting bagaimana kita mendidik anak itu orientasinya, Pak, sekalian akhirat. Kalau seandainya orientasinya adalah dunia, Allah akan berikan itu, tapi tidak lebih dari sekedar yang Allah Subhanahu wa taala telah bagikan di dalam takdirnya. Tidak lebih, nggak kurang. Kita itu sudah dijatah sama Allah masalah takdir. Tapi kalau masalah akhirat, masalah amal ibadah, kita berupaya bagaimana kita menghadirkan itu. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza asbaha ibnu Adam, kalau anak cucu Adam itu menjelang di pagi hari, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana hammuhu dunya, barang siapa yang orientasinya itu adalah dunia, anak dimasukkan ke sekolah supaya dunia. Ini dunia. Kata Rasulullah SAW, orientasinya itu dunia, tujuannya cuma matanya itu dunia doang. Apa kata Rasulullah? Allah akan jadikan kefakiran itu di depan matanya. Jadi ini penting sekali. Bangun tidur ibu, itu ingatnya Allah, ingatnya akhirat, jangan ini berdunia aja. Begitu kan? Jangan dunia, Pak. Kalau mikirnya dunia, itu Allah akan jadikan di depan mata kita itu kefakiran, miskin aja. Uangnya banyak tapi nggak pernah cukup, nggak pernah cukup. Kurang lagi. Jadi rumah mah besar,
mobil mah banyak tapi hidupnya nggak tenang. Ya kan? Lebih baik makannya gesek gitu ya, terasi tapi hidupnya masya Allah tenang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kefakiran itu di depan mata. Tapi kalau hamnya orientasinya adalah akhirat, Allah akan berikan apa? Dia akhirat dapat, dunia akan ikut. Dunia akan ikut. Makanya cara mendidik bagaimana anak kita sebagai investasi kita itu adalah bagaimana mendidik anak kita itu paham tentang urusan akhiratnya. Paham tentang urusan akhiratnya. Kemudian kita bagaimana kemudian melatih anak-anak kita skill untuk kemudian bertahan hidup itu bekerja. Maka yang kedua tadi, bagaimana anak kita sebagai investasi tadi, ya. Maka dari pertama adalah anak itu adalah anak yang soleh. Kemudian yang kedua adalah anak yang pula mendoakan kedua orang tuanya. Ibu ya. Maka mendoakan kedua orang tuanya ketika dia sudah meninggal ataupun masih dalam keadaan hidup. Ya. Ini adalah sebuah investasi. Dan anak kita itu adalah gambaran kita, Pak, ibu sekalian. Kalau ibu tidak pernah mendoakan kedua orang tua, nanti anak juga hampir sama. Makanya salah satu qaul dari para ulama itu dia mengatakan termasuk termasuk dosa orang yang tidak mendoakan kedua orang tua, orang yang melupakan mendoakan kedua orang tua. Bahkan min asbabi istijabati doa, dari salah satu sebab diijabahnya doa adalah kita mendahulukan mendoakan kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah mendoakan saudara-saudara kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Jadi harus didoakan supaya doa-doa kita juga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagaimana mendidik anak kita itu yang kedua adalah orientasinya adalah akhirat. Kalau sudah orientasinya akhirat, maka dunia itu akan ikut. Kalau jatah dunia itu sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing itu sudah dijatah. Ibu kalau misalnya punya anak 11, itu jatah rezekinya itu beda-beda, enggak sama. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur itu. Maka kemudian kita tidak usah khawatir. Kalau urusan rezeki ibu titipkan saja sama Allah. Titipkan sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah kita titipkan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurusnya. Allah yang akan mengurusnya. Hadirin kaum muslimin rahimakallah, artinya kalau kita ingin menjadikan anak kita soleh, selain itu adalah investasi, bagaimana kita mengaca diri kita. Artinya kalau kita ingin menjadi soleh, maka perbaiki juga diri kita. Hadirin kaum muslimin rahimakallah, kemudian yang kedua, cara mendidik anak kita supaya soleh, orientasinya, niatnya kita harus luruskan. Kenapa? Karena dengan niat itu kita niatkan akhirat, supaya memahami agamanya, supaya memahami syariatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya, baik dalam urusan dunianya, urusan akhiratnya, apalagi urusan dunianya. Kalau Allah sudah mudahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Jadi bahasa dalam hadis itu, kalau dia mengejar akhirat, dunia itu yang akan mengejarnya. Tapi kalau kita kejar dunia, tinggalkan akhirat nggak dapat, dunia pun kabur. Maka jangan pernah kemudian kita, itu menyekolahkan anak itu ingin jadi A, B, C. Artinya dunia. Biarkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi niatkan bagaimana kita mendidik anak itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu titipan. Bapak yang sangat harus disayangkan itu kalau anak bapak dan ibu sekalian nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat. Sekarang masya Allah itu banyak sekali anak-anak kita nggak bisa baca Al-Quran. Saya juga kadang sedih juga. Ini kira-kira yang tanggung jawab siapa gitu ya? Ini tanggung jawab siapa? Kalau bukan tanggung jawab kita bersama.
Maka bagaimana ini? Ini kan anak-anak kita akan menjadi generasi yang akan menggantikan kita, Pak. Kalau seandainya anak-anak kita tidak tahu sholat, tidak tahu ngaji, gimana nanti? Boro-boro mendoakan kita ketika kita sudah tiada. Hidup aja bikin masalah gitu kan? Gitu. Kenapa jadi bikin masalah? Karena tadi kita salah dalam mendidik anak. Salah dalam mendidik anak. Maka selalu orientasinya itu apa? Dunia. Anak saya sekolahnya ngabisin duit doang, begitu. Jadi bapak sekalian itu ketika menyekolahkan anak itu bukan orientasinya ibadah, salah juga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita kabar gembira. Bapak sekalian kerja itu bagian dari jihad, kata Rasulullah. Barang siapa yang keluar, kata Rasulullah SAW, dari rumahnya dalam rangka menafkahi keluarganya, dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, kata Rasulullah SAW, kalau dia nggak balik meninggal, itu dia berpahala seperti orang-orang yang berjihad. Itu masya Allah luar biasa. Bahkan rezeki yang kita infakkan untuk sedekah anak kita itu bagian dari amal jariah, Pak. Nggak usah khawatir. Jadi kalau kita infakkan kepada anak kita, investasinya itu investasi akhirat. Anak kita bisa mengerti ngaji, bisa sholat. Begitu juga guru-gurunya. Makanya nitip, pertama kali yang ngajarkan Al-Fatihah itu ya ibu atau bapaknya. Karena itu dipakai gitu ya, sehari semalam 17 rakaat dibaca terus. Apalagi kemudian diajarkan kepada anaknya, kepada orang lain. Ini masya Allah investasi yang luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Maka artinya bagaimana kita menjadikan anak-anak kita soleh? Artinya adalah kembali kepada kita, kemudian kita mendidik anak kita juga, niatnya juga harus diluruskan. Jangan sampai kemudian orientasinya hanya dunia. Boleh Bu, artinya dunia itu akan ikut. Kita kalau nggak kerja kita nggak bisa makan. Dalam syariat itu diperintahkan kita bekerja, nggak boleh nganggur itu. Dalam syariat itu nggak boleh nganggur. Makanya ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mohon bantu saya dari uang zakat dari Baitul Mal. Apa kata Rasulullah SAW? Lihat masih pemuda, masih kekar, gitu ya. Kemudian kata Rasulullah, sekarang ini kampak, pergi ke hutan, ambil kayu, kemudian pergi ke pasar jual. Itu cara mendidik, Pak. Bagaimana anak-anak kita supaya ini gitu didiknya. Jangan kita kemudian sering memanjakan anak. Nanti kualitas anak kita kalau sering kita manjakan, maka kemudian anak kita itu tidak kuat gitu ya, untuk menghadapi sebuah kenyataan kehidupan. Begitu. Maka bagaimana cara mendidik anak? Jangan pernah kemudian memanjakan. Apalagi tantangan kita sekarang adalah anak-anak kita adalah gadget, HP. Ini saya kebetulan di pesantren gitu. Jadi banyak sekali anak-anak yang karena 2 tahun yang lalu pandemi, anak mau masuk SMA, anaknya itu luar biasa. Jadi anaknya sudah kecanduan HP. Jadi kalau dijauhkan sama HP itu seperti orang yang tantrum, ngamuk. Padahal umurnya sudah 16 tahun. Dia stres, ternyata otaknya ada gangguan karena dengan HP. Makanya sekarang kalau lihat di di rumah sakit gitu ya, rumah sakit gila itu kebanyakan anak-anak. Kebanyakan itu adalah HP. Kebanyakan apa? HP. Maka jangan sampai kemudian ini biasanya ibu nggak mau capek di rumah, anaknya ngerengek terus kasih HP. Ya nggak Bu? Iya. Itu bisa fatal. Rusak. Kenapa? Karena kehidupan. Karena Ustaz, tetangga saya anaknya juga teman-temannya pakai HP. Ibu sudah merusak generasi anak ibu sendiri. Harus dibatasi. Anak itu tidak boleh yang di bawah 5 tahun itu nggak boleh dari setengah jam. Anak yang 12 tahun nggak boleh lebih dari 1 jam. Ini seharian 24 jam dikasih HP. Bahkan bapaknya jual motor, belikan HP. Ini racun. Bahkan kata para ahli, itu lebih bahaya daripada narkoba. Itu merusaknya luar biasa syarafnya.
Ini kan HP itu bagaikan pisau. Ibu kalau pandai menggunakan itu seperti motong bawang. Tapi kalau ibu nggak bisa, itu bisa nusuk dia sendiri. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang tua sekarang ini untuk anaknya. Dia nggak mau capek, anaknya nangis terus, ya, pengen masak, pengen ini, kasih HP. Harusnya ibu itu kasih waktu untuk anaknya untuk bermain. Jangan kemudian ini HP ini bisa merusak. Generasi muda kalau sudah kemudian itu dengan HP-nya, itu HP dari HP itu bisa menghasilkan uang miliaran, tapi itu juga bisa merusak generasi. Oleh karena itu, ini bagaimana tantangan kita sebagai orang tua, gitu ya, untuk bisa mendidik anak kita itu jangan kemudian dengan mudah. Ini karena amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Yang datang itu ke pesantren, itu dua-duanya orang tuanya sibuk. Dua-duanya dokter. Anak satu-satunya di rumah. Kemudian karena belajarnya online, udah HP seharian. Terus sampai kemudian tadi umurnya sudah besar tapi watak dan karakternya masih kayak anak kecil, anak SD. Susah sekali. Dan ketika dia dijauhkan dari HP, itu Masya Allah, dia kemudian banting-banting diri, kemudian merusak segalanya. Sudah dalam kondisi itu, Ustadz kira-kira bisa nggak masuk pesantren supaya jauh dari HP? Ini Ustadznya dikasih tugas yang berat. Sudah begini baru ke pesantren. Kenapa nggak dari dulu, dari awal? Masih baik, masih bisa diolah. Oleh karena itu bagaimana kita jangan sampai kemudian ibu sudah pasrah, sudah rusak baru sadar. Oleh karena itu anak kita ini aset sebagai investasi kita, dan jangan kemudian kita salah dalam mendidik anak-anak kita. Karena tantangannya luar biasa. Apalagi sekarang anak sudah mengenal HP dan bisa kemudian mengakses segala hal keburukan. Ada semuanya di HP, pornografi dan sebagainya. Kira-kira Bapak sekalian bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hartanya kasih buat kuota, buat anak yang enggak tahunya buat bermaksiat. Nauzubillah. Tutup kamar, anak yang enggak pernah keluar. Gitu kan? Ini yang terjadi kepada anak kita. Dan bahkan lebih daripada itu, perzinahan dan sebagainya, narkoba di mana-mana, interaksinya dari HP. Dari HP. Jangankan di luar gitu ya, di dalam pesantren aja kejebolan Pak, jebol. Padahal itu udah dipagar-pagarnya tinggi 3 meter Pak, masih jebol tuh. Apalagi gitu ya, Bapak susah menjadi di rumah ini, maka perlu hati-hati ya. Oleh karena itu bagaimana kita mendidik anak kita pada generasi sekarang itu lebih sulit. Lebih sulit. Kadang anak diajak ngobrol gitu ya, generasi sekarang itu Pak beda dengan kita dulu dididik dengan orang tua kita. Kita kalau bapak itu sudah angkat sapu itu sudah takutnya luar biasa, ta'azimnya luar biasa. Anak sekarang angkat apa? Angkat tongkat atau angkat sapu, diangkat golok Pak. Itu anak sekarang. Makanya wajar kalau terjadi di sana ada seorang ibu yang membangunkan anak untuk sholat Jumat kemudian dibakar Pak, hidup-hidup. Ini luar biasa. Maka ini karena pergaulan, karena apa yang ditonton, itu semuanya hasil dari pendidikan. Maka kemudian jangan sampai kemudian kita salah dalam apa? Dalam mendidik anak-anak kita. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Gitu. Itu adalah tanggung jawab kita. Kita kalau sudah terlihat gitu ya, bagaimanapun jeleknya anak kita itu adalah gambaran dari diri kita. Oleh karena itu gitu ya, kalau kita sudah berupaya dengan upaya yang bagus, maka cara yang terakhir Bu adalah titipkan sama Allah. Titipkan sama Allah. Ini pernah terjadi kasus begini Pak. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
ada orang yang datang kepada Khalifah, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan anaknya. Anak sama bapak miripnya luar biasa. Itu dalam riwayat itu disebutkan kal ghurabi bil ghurab. Itu seperti gagak dengan gagak yang lain. Kalau kita lihat gagak itu kira-kira ada perbedaan nggak? Hah? Sama, hitam doang. Begitu. Ini anak sama bapak itu 11-12. Kalau kita 11-12, ini enggak 12-12 gitu ya. Bukan diskon Shopee ini. Ini 12-12. Artinya sama, mirip sekali. Begitu. Mirip sekali. Kemudian Amirul Mukminin langsung berubah duduknya, kemudian nanya, kok bisa, katanya, mirip sekali. Kemudian kata bapaknya, ya Amirul Mukminin, kalau seandainya engkau tahu apa yang terjadi kepada anak ini, maka engkau akan terkejut. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab kemudian langsung berubah duduknya, kemudian menanyakan, sebenarnya apa yang terjadi? Diceritakanlah, Pak. Dulu ibunya ketika mengandung dia 9 bulan. Ibu kalau mengandung 9 bulan kira-kira gimana? Payah nggak? Kira-kira kalau ditinggal sama suami jalan-jalan, marah nggak? Marah, katanya. Ini terjadi pada ibunya. Ketika umur kandungan itu 9 bulan, bapaknya ada keperluan harus keluar kota, pergi. Kemudian istrinya merajuk, jangan pergi. Kemudian karena penting sekali harus pergi, kemudian pergi. Kemudian ya, suami itu mendoakan begini, ya Allah, gitu ya. Lalu perut istrinya itu kemudian mendoakan, ya Allah, saya titipkan anak ini kepada Engkau. Allahumma inni astaudiuka hadzal gulam. Ya Allah, aku titipkan anak ini kepada Engkau. Kemudian suaminya itu pergi selama sebulan, kemudian balik lagi, rumahnya sudah tertutup. Kemudian sepupunya datang, bahasanya memberitahukan bahwasanya istrinya dan anaknya meninggal. Baru saja kemarin dikubur, katanya. Habis itu dia diberikan makan dan istirahat dan sebagainya. Ternyata, Bu, malam-malamnya orang-orang menginformasikan bahwasanya setiap malam di kuburan istrinya itu keluar asap. Kalau di Curug itu pasti katanya sundel bolong. Ya kan? Itu setiap malam keluar apa? Keluar asap. Maka diberitahukanlah kemudian kepada suaminya, kemudian meminta pendapat kepada para ulama, fatwa. Kemudian kata para ulama, kemudian bongkar kuburnya. Kemudian kuburan itu dibongkar. Kemudian ketika dibongkar, kemudian didapati istrinya dalam keadaan duduk dan kemudian anaknya dalam keadaan hidup. Jadi ibunya ini wafat, anak ini dilahirkan, ibunya dalam keadaan meninggal, anaknya dalam keadaan selamat. Maka kemudian kata para ulama, kalau seandainya suaminya tadi menitipkan anak dan istrinya, kedua-duanya akan dijaga sama Allah. Tapi karena qadar Allah, suaminya itu hanya menitipkan anaknya, yang dijaga cuma anaknya. Maka oleh karena itu, Pak, ini semua atas kehendak Allah. Maka kita titipkan anak-anak kita itu sama Allah. Ya Allah, saya titipkan anak saya ini menjadi orang baik, hidup dunianya dan akhiratnya. Ibu pernah nggak doa itu? Pak, pernah doain anaknya nggak? Pernah dititipkan sama Allah? Apa dititipkan sama tetangga? Hadirin kaum muslimin rahimahullah, maka titipkan anak kita kepada Allah. Yang terakhir, ibu dan bapak sekalian, karena anak kita itu tergantung kepada kita. Murkanya Allah terdapat kepada murkanya siapa? Kedua orang tua. Biasanya anak kita menjadi bangsat, katanya. Bangsat, gitu bahasa Allah. Itu karena ucapan kita sendiri, Pak. Kalau kita lagi marah, gitu ya, ucapan itu masya Allah luar biasa. Dan itu yang mengundang murka Allah. Dan kita tidak sadar. Ya nggak, Bu? Ibu kalau lagi marah sama anak ngomongnya apa? Anak apa gitu ya? Setan, jin dan sebagainya sebutin. Padahal anak ibu, anak bapak. Saking kesel.
maka ibu lagi marah semarah-marahnya, Mustada, doakan yang baik-baik. Karena ucapan ibu adalah doa bagi anaknya. Kemarahan bapak adalah doa untuk anaknya. Dan kita tidak sadar itu. Dan kita tidak sadar itu. Maka oleh karena itu, jangan sampai kemudian anak kita ternodai dengan perilaku kita, ternodai dengan ucapan kita. Karena pada hakikatnya anak kita itu dilahirkan dalam keadaan fitrah baik, Pak. Cuman kita prosesnya ini, prosesnya yang salah. Maka yang harus disalahkan adalah kita. Kita memprosesnya dengan proses yang salah. Oleh karena itu, mari mendidik anak kita, generasi-generasi menjadi generasi yang baik, generasi yang soleh, supaya mereka anak-anak kita bisa menggantikan posisi kita dan juga bisa mendoakan kita. Dan ini adalah bagian investasi kita di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ini sudah panjang kali lebar gitu ya. Ini kalau lama-lama ini duduknya nggak betah ini. Saya lihat goyang-goyang gitu ya, kanan kiri depan atas gitu ya, lonjor lagi ini. Dalam hatinya mas saya tahu itu saya terbak, itu Ustaz cepet sih Ustaz, jangan lama-lama, saya belum masak ini ya, ya. Ya, ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'in 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatafajjarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama fashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in masqud wa fakihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furusin marfu'ah bi abwabi wa barik wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatafajjarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in masqud wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furusin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban asraba li ashabil yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'in 'alaiha yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun
وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لا على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون لا يمسون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظل ممدود وماء مسكوب ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالعون منها البطون وزاربون عليه من الحميم فزاربون شرب الحميم هذا نزلكم يوم الدين نحن قدرنا بينهم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل نحن خلقناكم فلولا تشركون أفرأيتم ما تمنون أنتم أنزلتموه أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننسيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم تزرعونه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أفرأيتم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم فلولا تصدقون ولولا تشكرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو بصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا ويتبور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألوا وجدوا لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبوا وقلنا ما نزل الله من شيء إلا كان إلا إن كنتم صادقين قل إنما العلم وقالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يعصون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم
إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتعطون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من علم له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله
فأنت له تصدى فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن وهو يخشى فأنت عنه تلهى فإنها كلا إنها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم إذا شاء ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم سقطنا الأرض سقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. السلام